Jadi korban tabrak lari, seorang gadis di Goa, Sulawesi Selatan tewas. Proses olah TKP berjalan lambat hingga Jumat dini hari, lantaran keluarga korban terus histeris dan mengamuk tidak kuasa menahan duka. Sebuah truk pengangkut peti kemas atau kontainer tiba-tiba terjatuh hingga menimpa seorang pengendara sepeda motor di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Beginilah kericuhan di Puskesmas Bajeng setelah seorang gadis bernama Dian Rizkiah menjadi korban kecelakaan lalu lintas di jalur Trans Sulawesi Majanang Goa, Sulawesi Selatan pada Kamis malam. Orang tua korban bahkan jatuh pingsan tak kuasa menahan duka. Tak hanya itu, orang tua korban yang tak sadarkan diri terus histeris dan mengamuk meski telah ditenangkan oleh warga dan polisi. Sebelumnya warga mendengar suara benturan keras yang bersumber dari halte bus dan menemukan tubuh Dian Rizkiah di tengah jalan raya. Korban langsung dievakuasi ke puskesmas tempat untuk mendapat perawatan medis. Namun Dian ternyata meninggal dunia. Dari hasil olah TKP, polisi menemukan fakta bahwa sebelumnya korban mengendarai sepeda motor seorang diri dari arah kota Makassar dan hendak pulang ke rumahnya. Sepeda motor korban diserempet oleh sebuah mobil pickup berwarna hitam. Korban tak mampu menguasai kendaraannya hingga akhirnya menabrak halte bus. Mengatakan bahwa sepeda motor tersebut yang dikendarai oleh saudara Dian diserempet oleh sebuah mobil pickup warna hitam tanpa identitas. Sementara itu pengemudi pickup yang menyerempet korban kini masih dikejar polisi. Kecelakaan truk pengangkut peti kemas ini terjadi di Jalan HM Arsyad kilometer 4, Kota Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Kamis siang. Peti kemas yang diangkut truk terjatuh dan menimpa seorang pengendara sepeda motor. Warga di sekitar lokasi kemudian berupaya mengeluarkan korban yang terjepit bersama sepeda motornya. Setelah berhasil diselamatkan, korban dilarikan ke rumah sakit. Sopir truk mengaku kecelakaan ini bermula ketika ia hendak menyalip truk lain dari jalur kiri. Tetapi ia tidak melihat ada dahan pohon besar melintang di jalan sehingga peti kemas muatannya tersangkut dan terjatuh. Hingga Kamis sore peti kemas masih melintang di tengah jalan. Sopir truk diperiksa Satlantas Polres Kota Waringin Timur. Tim Liputan CNN Indonesia. Desainer Ivan Gunawan memenuhi panggilan Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Barreskrim Polri dalam kasus investasi robot trading DNA Pro pada Kamis kemarin. Ivan Gunawan dicecar sebanyak 20 pertanyaan. Ya, sementara itu pihak Ditpideksus Barreskrim Polri pekan depan akan kembali memanggil sejumlah publik figur dalam kasus yang sama. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Barreskrim Polri memeriksa desainer sekaligus entertainer Ivan Gunawan dalam kasus investasi bodong robot trading DNA Pro. Pria yang akrab disapa Igun itu dicecar 20 pertanyaan oleh tim penyidik. Dalam pemeriksaan, Ivan Gunawan menjelaskan tentang kontrak kerjasamanya dengan pihak DNA Pro dilakukan oleh pihak ketiga. Igun mengaku tak mengenal sosok owner dari DNA Pro. Ivan Gunawan juga diketahui telah mengembalikan dana sebesar 921,7 juta rupiah dari nilai kontrak lebih dari 1 miliar. Sementara selisih sebesar 169,3 juta rupiah digunakan untuk pembukaan akun DNA Pro. Saya ingin menegaskan kepada teman-teman media bahwa hubungan saya dengan DNA Pro selama ini adalah saya hanya sebagai ambasador yang awalnya dikontrak selama 3 bulan untuk postingan Instagram dan juga Instagram baik feed maupun story. Fee sebesar 1,090 juta atau miliar yang dikembalikan sebesar dikembalikan kepada penyidik, diserahkan kepada penyidik untuk dijadikan barang bukti, disita dan dijadikan barang bukti sebanyak 921.700.000 rupiah. Sementara itu, pihak Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Barreskrim Polri akan terus menyelidiki aliran dana dugaan tindak pidana pencucian dalam kasus robot trading DNA Pro.
Selain Ivan Gunawan, sejumlah publik figur akan dipanggil pada pekan depan seperti musisi Elo, Billy Saputra, serta pasangan Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Hingga kini, polisi telah menetapkan 12 tersangka terkait kasus investasi bodong DNA Pro. 6 orang saat ini sudah ditahan, sementara 6 lainnya masih dalam daftar pencarian orang. Budi Tanjung, Jakarta. Hendak tawuran dan resakan pengendara di jalan, 4 orang bocah SMP di Sukabumi, Jawa Barat diamankan polisi Kamis malam. Nekat menanam pohon ganja, kakak beradik ditangkap petugas kepolisian Resort Cimahi, Jawa Barat di kediamannya. Selengkapnya kami rangkum dalam Kriminal 24 Jam. Seorang pria babak belur dihajar warga usai melakukan pencurian sepeda motor di Goa, Sulawesi Selatan pada Kamis dini hari. Sebelumnya tersangka berpura-pura menjalin pertemanan dengan korbannya. Selanjutnya ia meminjam motor korban dan membawanya kabur. Tersangka sempat dinyatakan buron selama seminggu. Aparat kepolisian yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi tersangka yang sedang dihakimi warga. Selain mengamankan pelaku, polisi juga mengamankan sepeda motor milik korban sebagai barang bukti. Nekat membudidayakan tanaman ganja, kakak beradik ini ditangkap petugas kepolisian Resort Cimahi di kediamannya di kawasan Jayagiri, Lembang, Bandung Barat pada Rabu petang. Sedikitnya 37 pohon ganja dan bungkusan ganja kering siap edar disita polisi. Kamis siang, Kapolres Cimahi AKBP Imron Ermawan menyatakan kedua tersangka merupakan kakak beradik yang telah 6 bulan menanam ganja. Mereka mengaku menanam ganja lantaran terinspirasi dari YouTube dan untuk dikonsumsi sehari-hari. Dapat tuh. Hendak melakukan tawuran, 4 pelajar SMP diamankan polisi di Jalan Raya Nagrak, Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi, Kamis malam. Dari para pelajar ini, petugas mengamankan sepeda motor tanpa surat-surat, 1 buah senjata tajam jenis celurit, dan bendera besar. Remaja ini kemudian digelandang ke kantor kepolisian. Polisi berencana memanggil para orang tua pelajar ini dan pihak sekolah. Polisi juga masih mengejar 5 pelajar lainnya yang belum tertangkap. Tim Liputan CNN Indonesia.